Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini kita akan belajar tentang sistem persamaan linear 3 variabel atau biasa disebut juga dengan SPLTV. Selanjutnya kita masuk dalam kompetensi dasar. Dalam sistem persamaan linear 3 variabel ada dua, yaitu menyusun sistem persamaan linear 3 variabel dari masalah kontekstual. Kemudian menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 3 variabel. Selanjutnya ada indikator pencapaian kompetensi. Di sini adik-adik bisa membaca sendiri ya. Kita lanjut ke pengertian dan bentuk umum sistem persamaan linear 3 variabel. Sistem persamaan linear 3 variabel yaitu persamaan matematika yang terdiri atas 3 persamaan linear yang juga masing-masing persamaan bervariabel 3, misalnya yaitu X, Y, dan Z. SPLTV juga merupakan bentuk perluasan dari sistem persamaan linear 2 variabel atau SPLTV. Untuk bentuk umum sistem persamaan linear 3 variabel yaitu A1X ditambah B1Y ditambah C1Z sama dengan D1, A2X ditambah B2Y ditambah C2Z sama dengan D2, A3X ditambah B3Y ditambah C3Z sama dengan D3. Menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel ada 4 metode. Yang pertama adalah metode eliminasi, yaitu dengan cara menghilangkan salah satu variabel pada dua buah persamaan. Kemudian metode substitusi, mensubstitusikan nilai salah satu variabel dari satu persamaan ke persamaan yang lain. Yang ketiga yaitu metode campuran, yaitu menggabungkan dua metode sekaligus. Ini metode campuran bisa menggunakan metode eliminasi dan substitusi. Kemudian lanjut ke metode determinan. Penyelesaiannya itu menggunakan matriks bujur sangkar atau matriks persegi. Kita masuk pada metode eliminasi. Untuk pengertiannya, metode eliminasi adalah metode penyelesaian sistem persamaan linear dengan cara menghilangkan salah satu variabel pada dua buah persamaan. Metode ini dilakukan sampai tersisa satu buah variabel. Metode eliminasi dapat digunakan pada semua sistem persamaan linear 3 variabel. Tapi, metode ini memerlukan langkah yang panjang karena tiap langkah hanya dapat menghilangkan satu variabel saja. Kita langsung saja masuk ke contoh soal. Sebuah pabrik kaca memiliki 3 buah mesin A, B, dan C. Jika ketiga mesin bekerja, 5.700 kaca yang dapat dihasilkan dalam 1 minggu. Jika hanya mesin A dan B yang bekerja, ada 3.400 kaca yang dihasilkan dalam 1 minggu. Sedangkan jika hanya mesin A dan C yang bekerja, 4.200 kaca yang dapat dihasilkan dalam 1 minggu. Diketahui bahwa keuntungan penjualan tiap satu buah kaca adalah Rp350. Berapa banyak kaca yang dihasilkan oleh tiap-tiap mesin dalam 1 minggu dan berapa banyak keuntungan yang diperoleh pabrik dari masing-masing mesin selama 1 bulan jika semua kaca terjual. Untuk penyelesaiannya dengan metode eliminasi, yang pertama ada memahami masalah, yaitu diketahui pabrik kaca memiliki 3 buah mesin A, B, dan C. Ketiga mesin bekerja 5.700 kaca yang dapat dihasilkan dalam 1 minggu. Mesin A dan B yang bekerja ada 3.400 kaca yang dihasilkan dalam 1 minggu. Mesin A dan C yang bekerja ada 4.200 kaca yang dihasilkan dalam 1 minggu. Keuntungan penjualan tiap buah kaca adalah Rp350. Yang ditanyakan, berapa banyak kaca yang dihasilkan oleh tiap-tiap mesin dalam 1 minggu. Berapa banyak keuntungan yang diperoleh pabrik dari masing-masing mesin selama 1 bulan jika semua kaca terjual. Selanjutnya ada merencanakan masalah. Kita memisalkan mesin A itu sebagai X, mesin B itu sebagai Y, dan mesin C sebagai Z.
Maka diperoleh model matematika yang pertama X ditambah Y ditambah Z sama dengan 5700, kita namai dengan persamaan 1. X plus Y sama dengan 3400, kita namai dengan persamaan 2. X plus Z sama dengan 4200, kita namai dengan persamaan 3. Untuk menyelesaikan masalahnya, yang pertama adalah kita mengeliminasi Y pada persamaan 1 dan 2. Persamaan 1 yaitu X plus Y plus Z sama dengan 5700, kita kurangkan dengan persamaan 2 yaitu X plus Y sama dengan 3400. Maka X kurang X sama dengan 0, Y kurang Y sama dengan 0, Z kurang 0 sama dengan Z. 5700 kita kurangkan dengan 3400 adalah 2300. Kita sudah dapat nilai dari Z, kita namai dengan persamaan 3. Selanjutnya eliminasi Z pada persamaan 3 dan 4. Persamaan 3 adalah X plus Z sama dengan 4200, dan persamaan 4-nya adalah nilai Z itu, yaitu 2300. Kita kurangkan maka hasilnya X sama dengan 1900. Kita namai dengan persamaan 5. Selanjutnya kita eliminasi X pada persamaan 2 dan 5. Persamaan 2-nya adalah X plus Y sama dengan 3400. Untuk persamaan 5-nya adalah X sama dengan 1900. Hasilnya adalah Y sama dengan 1500. Selanjutnya, keuntungan dalam 1 bulan. Dalam 1 bulan ada 4 minggu. Jadi 350 kita kalikan 4, maka hasilnya adalah 1400. Keuntungan dari mesin A, B, dan C adalah untuk mesin A yaitu 1900 dikalikan dengan 1400 sama dengan Rp2.660.000. Untuk mesin B 1500 kali 1400 sama dengan Rp2.100.000. Untuk mesin C 2300 kali 1400 sama dengan Rp3.220.000. Langkah yang terakhir yaitu memeriksa kembali. Untuk mengecek apakah nilai-nilai dari X, Y, dan Z benar, kita substitusikan ke dalam persamaan pertama. X plus Y plus Z sama dengan 5700. Kita substitusikan nilai X 1900, nilai Y 1500, dan Z 2300. Maka hasilnya sama, jadi terbukti benar. Jadi banyaknya kaca yang diproduksi mesin A adalah 1900 buah, mesin B adalah 1500 buah, dan mesin C adalah 2300 buah selama 1 minggu. Lalu keuntungan yang diperoleh selama 1 bulan pada mesin A sebanyak Rp2.660.000, mesin B sebanyak Rp2.100.000, dan mesin C sebanyak Rp3.220.000. Yang kedua adalah metode substitusi. Metode substitusi adalah metode penyelesaian sistem persamaan linear dengan cara mensubstitusikan nilai salah satu variabel dari satu persamaan ke persamaan yang lain. Metode ini dilakukan sampai diperoleh semua nilai variabel dalam sistem persamaan linear 3 variabel. Kita menggunakan soal yang sama seperti metode eliminasi, yang bagian untuk memahami masalah dan merencanakan masalah sama seperti untuk soal di eliminasi. Di sini kita akan langsung membahas tentang penyelesaiannya. Yang pertama itu mengubah persamaan Y pada persamaan 2. Persamaan 2 itu adalah X plus Y sama dengan 3400. Maka persamaan Y nya adalah 3400 min X. Kita namai dengan persamaan 4. Selanjutnya ubah persamaan Z pada persamaan 3. X plus Z sama dengan 4200. Jadi persamaan Z nya adalah 4200 min X. Min X nya ini didapat dari kita mengurangkan variabel X di kedua sisi. Kita namai dengan persamaan 5.
Seterusnya kita substitusikan persamaan 4 dan 5 ke dalam persamaan 1, dimana persamaan 1 itu adalah X plus Y plus Z sama dengan 5700. X plus persamaan Y nya adalah 3400 min X ditambah dengan persamaan Z nya adalah 4200 min X sama dengan 5700. Kita kumpulkan variabel X nya. Didapat X min X min X ditambah 3400 ditambah dengan 4200 sama dengan 5700. X min X 0, 0 dikurang X min X ditambah 7600 sama dengan 5700. Kita kurangkan kedua sisi dengan 7600, maka didapat min X sama dengan 5700 dikurang dengan 7600. Didapat min X sama dengan min 1900. Karena variabel X nya masih min, kita kalikan dengan min di dalam kedua sisi. Didapat X sama dengan 1900. Selanjutnya kita substitusikan X ke dalam persamaan 4 dan 5. Y sama dengan 3400 dikurang X. Jadi Y sama dengan 3400 kita kurangkan dengan nilai X yaitu 1900, maka didapat Y sama dengan 1500. Untuk yang persamaan 5, Z sama dengan 4200 dikurangkan dengan X. Maka Z sama dengan 4200 dikurang 1900 sama dengan Z 2300. Untuk bagian memeriksa kembali, kita sama langkah-langkahnya seperti di metode eliminasi. Kita langsung saja hitung untuk keuntungan dalam 1 bulan. 350 kali 4 sama dengan 1400. Jadi kurang lebih sama ya adik-adik. Karena kita akan membahas tentang penyelesaian substitusinya. Metode yang ketiga yaitu metode campuran atau gabungan. Untuk metode gabungan atau campuran itu memiliki pengertian yaitu penyelesaian untuk sistem persamaan linier dengan memakai metode gabungan atau campuran adalah cara penyelesaiannya dengan cara menggabungkan dua metode sekaligus. Metode yang dimaksud adalah metode eliminasi dan substitusi. Metode ini dapat digunakan dengan menggunakan metode substitusi terlebih dahulu atau dengan eliminasi terlebih dahulu. Kita langsung saja ke contoh soal. Di sini ada dua cara, yaitu eliminasi substitusi dan substitusi eliminasi. Contoh yang kita gunakan sama seperti di metode-metode sebelumnya. Kita langsung membahas tentang penyelesaiannya saja. Untuk cara pertama yaitu eliminasi substitusi. Yang pertama, kita mengeliminasi Y pada persamaan 1 dan 2. Jadi persamaan 1 diperoleh X plus Y plus Z sama dengan 5700. Kita kurangkan dengan X plus Y sama dengan 3400. Jadi caranya tuh kurang lebih sama dengan metode eliminasi. Kita kurangkan variabel yang sederhana. Didapat nilai Z nya yaitu 2300. Nah, kita di sini namai dengan persamaan 4. Lanjut ke eliminasi Z pada persamaan 3 dan 4. Persamaan 3 nya yaitu X plus Z sama dengan 4200, Z sama dengan 2300. Kita kurangkan, didapat X sama dengan 1900. Kita namai dengan persamaan 5. Selanjutnya kita substitusikan persamaan 4 dan 5 ke dalam persamaan 1. Nah, di mana persamaan 1 itu adalah X plus Y plus Z sama dengan 5700. X nya didapat 1900 ditambah Y ditambah 2300. Nah, untuk mencari nilai Y nya kita kurangkan kedua sisi dengan 1900 dan 2300. Jadi tinggal sisa Y
sama dengan 5700 kita kurangkan dengan 1900, kita kurangkan lagi dengan 2300, didapat Y nya adalah 1500. Dari sini kita mendapat masing-masing nilai X, Y, dan Z. Selanjutnya untuk bagian memeriksa kembali dan menghitung keuntungannya sama seperti sebelum-sebelumnya. Kita pindah ke substitusi eliminasi. Kita ubah persamaan X pada persamaan 3. X plus Z sama dengan 4200. X sama dengan 4200 min Z. Substitusikan persamaan 4 ke persamaan 1. Didapat X plus Y plus Z sama dengan 5700. 4200 min Z ditambah Y ditambah Z sama dengan 5700. Kurang lebih sama caranya, kita kumpulkan variabel-variabel yang sama, maka didapat Y sama dengan 5700 dikurang 4200. Hasilnya yaitu Y sama dengan 1500. Kita namai dengan persamaan 5. Selanjutnya kita mengeliminasi Y pada persamaan 2 dan 5. Persamaan 2 nya adalah X plus Y sama dengan 3400, Y sama dengan 1500. Kita kurangkan Y X min 0X, Y min Y0 sama dengan 1900. Kita namai dengan persamaan 6. Eliminasi X pada persamaan 3 dan 6, di mana persamaan 3-nya adalah X plus Z sama dengan 4200. Persamaan 6-nya adalah X sama dengan 1900. Maka didapat nilai Z-nya adalah 2300. Nah, kita lihat apakah nilai X, Y, dan Z-nya sama dengan menggunakan eliminasi substitusi atau substitusi eliminasi. Di eliminasi substitusi nilai X-nya adalah 1900. Di substitusi eliminasi adalah 1900. Untuk nilainya 1500 di bagian pertama, di bagian kedua Y-nya adalah 1500, Z-nya juga sama. Jadi menggunakan eliminasi substitusi atau substitusi eliminasi itu sama saja, tergantung kalian enak menggunakan yang mana. Metode yang terakhir yaitu metode determinan. Determinan adalah suatu bilangan yang berkaitan dengan matriks bujur sangkar atau matriks persegi. Metode determinan sering juga disebut dengan metode Cramer. Metode Cramer adalah salah satu cara yang digunakan untuk menyelesaikan persamaan linier yang terdiri dari beberapa persamaan dan variabel yang tidak diketahui. Metode determinan memiliki langkah-langkah dalam menyelesaikan suatu masalah. Langkah pertama yaitu ubahlah sistem persamaan linear 3 variabel ke dalam bentuk matriks. Jadi maksudnya adalah dari persamaan ketiga ini kita ubah menjadi bentuk matriks. Nah, kita namai dengan matriks A. Matriks A ini berisi konstanta dari setiap variabel-variabel. Dalam matriks ini biasa juga dinamakan dengan matriks berordo 3x3. Apa sih maksudnya 3x3? Yaitu matriks ini memiliki baris dan kolom berjumlah 3. Untuk variabel X-nya menggunakan matriks persegi panjang, yaitu X, Y, dan Z. Ini biasa disebut dengan berordo 1x3. Dan B adalah D1, D2, dan D3. Hingga persamaan 1 di atas menjadi bentuk matriks berikut. A1, B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3, C3 kita kalikan dengan X, Y, dan Z. Maka hasilnya adalah D1, D2, dan D3. Cara mengalikannya bagaimana? Ini mengalikannya matriks adalah dengan cara baris kali kolom. Jadi A1 kita kalikan dengan X, B1 kita kalikan dengan Y, C1 kita kalikan dengan Z. Selanjutnya
yaitu A2 kita kalikan dengan X, B2 kita kalikan dengan Y, C2 kita kalikan dengan Z. Begitu seterusnya. Jadi kita dapat menuliskan model matematika dari matriks ini. Kita lanjut. Untuk langkah kedua, tentukan nilai determinan matriks A, determinan matriks X, determinan matriks Y, dan determinan matriks Z. Kita menggunakan matriks bujur sangkar A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3. Itu adalah sebuah matriks. Nah, untuk mencari determinan matriksnya adalah kita tulis lagi untuk di kolom pertama dan kolom kedua, yaitu A1 B1, A2 B2, A3 dan B3. Seperti ada gambar. Cara mencarinya adalah di sini ada garis biru dan garis merah. Langkah pertama yaitu kita mengalihkan tiap garis merah ini, kita tambahkan dengan garis merah yang kedua, lalu kita tambahkan dengan garis merah yang ketiga, lalu kita kurangkan dengan garis biru yang pertama, kita jumlah dengan garis biru yang kedua, kita jumlah dengan garis biru yang ketiga. Nah, di sini ada A1 B2 C3, kita kalikan ini garis merah, lalu kita jumlahkan ke garis merah yang kedua, yaitu B1 C2 A3. Kemudian kita jumlahkan lagi dengan garis merah yang ketiga, C1 A2 dan B3. Ini dalam kurung biar tidak bingung, kita kurangkan dengan arah berlawanan atau garis biru ini. A3 kali B2 kali C1 kita jumlahkan dengan garis biru yang kedua, B3 C2 A1 kita jumlahkan lagi dengan C3 kali A2 kali B1. Jadi seperti ini cara untuk mencari determinan. Kita lanjut untuk mencari determinan dari X. Untuk mencari determinan X itu sama dengan mencari determinan matriks biasa. Namun dia memiliki syarat, yaitu kita harus mengubah kolom pertama ini dengan hasilnya atau D1, D2 dan D3. Karena ini kita rubah, maka di sebelah sini untuk kolom pertama juga mengikuti D1, D2 dan D3. Untuk langkah-langkah pengerjaannya itu sama seperti garis merah dan biru ini, kita kalikan silang. Kita lanjut ke untuk mencari determinan Y. Nah, untuk determinan Y ini sama seperti sebelumnya, yaitu determinan X. Dia memiliki syarat khusus. Kita mengubah konstanta dari variabel Y atau di kolom 2 ini dengan hasilnya. Untuk kolom pertama ini adalah konstanta dari X. Kemudian dari kolom kedua ini adalah konstanta dari variabel Y. Dan kolom ketiga ini adalah konstanta dari variabel Z. Yang di bagian keduanya, kolom kedua kita ganti dengan D1, D2, D3. Cara pengerjaannya sama, seperti garis biru dan merah. Kita lanjut untuk mencari determinan Z. Nah, determinan Z sama, kita mengganti konstanta dari variabel Z ini dengan hasilnya. D1, D2 dan D3. Kita tulis lagi di sebelahnya, tetap menggunakan kolom pertama dan kolom kedua. Cara pengerjaannya sama, kita menggunakan garis merah dan garis biru di determinan yang awal. Kita masuk ke langkah yang terakhir, menentukan nilai X, Y, dan Z. Untuk mencari nilai X, Y, dan Z-nya itu adalah X sama dengan determinan X dibagi dengan determinan. Jadi untuk nilai Y kita bagikan determinan Y dengan determinan. Z pun sama. Z sama dengan determinan Z kita bagi dengan determinan. Untuk lebih jelasnya kita masuk ke dalam contoh soal. Kita menggunakan contoh soal yang sama seperti sebelumnya. Nah, dari persamaan ini langkah pertama yaitu kita mengubah
model matematika ini menjadi sebuah matriks. Nah, diketahui di sini adalah sistem persamaan linear 3 variabel karena memiliki 3 variabel. Maka untuk persamaan pertama kita tuliskan dengan 1, 1, 1. Kenapa 1? Karena konstanta dari variabel X itu adalah 1. Kemudian untuk yang persamaan 2 yaitu 1, 1, 0. Kenapa di sini 1 dan 0? 0 kenapa? Karena dia tidak memiliki variabel Z. Jadi kita tuliskan dengan angka 0. Selanjutnya untuk persamaan 3-nya 1 dan 0. Sama seperti persamaan 2. Masing memiliki konstanta 1 namun tidak memiliki variabel Y, maka kita tuliskan dengan 0. Kalikan dengan variabel X, Y, Z sama dengan hasilnya yaitu 5.700, 3.400 dan 4.200. Untuk mencari nilai determinan, nah kita masuk dalam langkah kedua untuk mencari penyelesaian dari determinan. Determinan kita lambangkan dengan D. Kita tulis matriks yang kita dapat 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1. Kita tuliskan lagi di sebelahnya untuk kolom pertama dan kolom kedua saja. 1, 1, 1, 1, 1, 0. Kita menggunakan garis biru dan merah. Pertama kita menggunakan garis merah terlebih dahulu. Kita kalikan 1, 1, 1. Kita dalam kurung kita jumlahkan dengan garis merah sebelahnya 1 kali 0 kali 1. Kemudian kita jumlah dengan 1, 1, 0. Selanjutnya kita kurangkan dengan garis biru arah berlawanan dari bawah ke atas. 1, 1, 1 ditambah dalam kurung 0, 0, 1 ditambah dengan 1, 1, 1. Di sini kita tinggal selesaikan 1 kali 1 kali 1, 1 ditambah dengan 1 kali 0 kali 1, 0 ditambah lagi dengan 1 kali 1 kali 0 yaitu 0. Nah kita kurangkan dengan 1 kali 1 kali 1, 1 0 kali 0 kali 1, 0 1 kali 1 kali 1, 1. Nah 1 tambah 0 tambah 0 sama dengan 1. Kita kurangkan dengan 1 tambah 0 tambah 1 yaitu 2. Jadi 1 kurang 2 adalah min 1. Nah, min 1 ini adalah nilai determinan. Kita lanjut mencari nilai determinan dari X. Kita lambangkan dengan dx. Syarat khusus untuk mencari determinan X yaitu kita mengubah kolom pertama itu dengan hasilnya atau D1, D2 dan D3. Maka diperoleh. Untuk pengerjaannya pun sama, kita menggunakan garis merah dan biru dari atas ke bawah, lalu kita kurangkan dengan dari bawah ke atas. Langkahnya sama, di sini adik-adik bisa lihat. Nah, untuk dx-nya kita dapat nilai dengan min 1900. Kita lanjut untuk mencari nilai determinan y-nya atau kita lambangkan dengan dy. Nah, syaratnya yaitu kita mengubah konstanta dari variabel y dengan hasilnya. Di sini adik-adik bisa lihat. Jadi di kolom keduanya kita ganti. Selanjutnya kita cari nilainya dengan cara yang sama. Maka di sini didapat determinan y-nya adalah min 1500. Mencari nilai dari determinan Z, kita lambangkan dengan dz. Syarat khususnya yaitu kita mengganti konstanta dari variabel Z-nya dengan hasil. Langkah pengerjaannya pun sama. Lalu hasilnya adalah min 2300. Jadi nilai dz-nya adalah min 2300. Untuk mencari nilai X, Y, dan Z-nya, kita bagi determinan X, Y, atau Z-nya dengan determinan. Jadi nilai X, Y, dan Z kita sudah mendapatkannya, yaitu 1900, 1500, dan 2300. Kenapa sih saya menggunakan contoh soalnya yang sama? Karena supaya adik-adik dapat memahami konsepnya. Apa sih konsepnya?
Walaupun menggunakan metode yang mana, tetap mendapatkan hasil yang sama. Jadi walaupun pakai metode yang lebih mudah atau yang panjang, itu adik-adik mendapatkan nilai X, Y, dan Z nya sama. Jika tidak sama berarti ada yang salah.